Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, kita lanjutkan kembali kajian kita tadi siang. Di sesi kedua ini kita sepakati ingin melanjutkan membahas karakteristik dasar atau sifat dasar istri atau suami. Nah, ini kira-kira jamaah yang mana ini? Selang-seling atau bagaimana jemaah? Mengingat waktu kita terbatas, ya. Kita yang mana kira-kira ya? Selang-seling berarti ya? Ya, biar adil gitu ya. Ya, baik. Tapi kita lanjutkan perempuannya dulu atau laki-laki dulu nih? Perempuan dulu, masya Allah ya. Ini ibaratnya kalau main bola di pur dulu. Ya, skornya 2-0. Kita lanjut yang perempuan dulu ya. Berarti kalau untuk istri masuk sifat dasar yang ketiga. Apa tadi jamaah? Catatannya tadi apa? Iya, sifat dasar istri yang selanjutnya adalah istri itu sejatinya sangat cinta pada suaminya. Ini rahasia yang para istri nggak pernah ngomong. Dia nggak pernah ngomong, nggak pernah cinta. Tapi hadis menyatakan bahwasanya yang dicintai oleh istri itu adalah suaminya, yang dibanggakan, yang menjadi tumpuan, yang menjadi harapan. Siapa? Suaminya. Bahkan kalau suaminya bisa membahagiakan, ingat ya, catatannya apa? Suaminya bisa membahagiakan, bahkan istri itu lebih cinta suaminya daripada ayahnya, daripada saudara laki-lakinya. Ini rahasia istri nggak pernah terus terang, bang saya sebenarnya cinta banget sama abang. Nggak mau, nggak akan muncul itu dari lisannya istri. Tapi para suami harus tahu, istri itu sangat cinta pada suaminya, membanggakan, menjadi tumpuan dan harapan. Dari mana? Tentu dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca dalilnya ini. Dalilnya adalah kisah ketika perang Uhud. Perang Uhud, korban lebih banyak di kalangan kaum muslimin karena menyelisihi perintah Nabi. Pasukan pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair, ketika kaum muslimin menang malah turun, meninggalkan Jabal Rumat. Dan akhirnya Khalid bin Walid menyerang dan akhirnya situasi berbalik dan kalah. Korban banyak meninggal di antara, lebih banyak dari kaum muslimin. Sehingga dan salah satu yang wafat adalah Abdullah bin Jahas dan yang lainnya. Sehingga ketika sudah wafat, pulanglah kaum muslimin. Dan salah satu yang diberitakan
tentang korban-korbannya adalah sahabiyah yang bernama Hamnah binti Jahas. Diberitakanlah, wahai Hamnah, sesungguhnya ayahmu telah syahid. Maka Hamnah mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Syahid. Kemudian diberitakan lagi, wahai Hamnah, sesungguhnya saudara laki-lakimu telah syahid. Hamnah pun lagi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Syahid. Kemudian diberitakan, wahai Hamnah, sesungguhnya suamimu telah syahid. Tiba-tiba dia langsung jatuh, lemas dan pingsan. Kejadian ini dilihat oleh Nabi SAW, dilihat. Kemudian Nabi SAW pun bersabda kepada para sahabatnya, inna zaujal mar'ati minha lamakan. Sesungguhnya seorang suami memiliki tempat khusus di hati istrinya. Jadi dari hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang istri itu sangat cinta pada suaminya. Bagaimana tidak ya? Suaminya pelindungnya, suaminya pemberi rezeki, suaminya tempat manja, suaminya tempat curhat, suaminya pelindung dia, suaminya yang menemani berpuluh-puluh tahun. Dan tadi kita sampaikan, para istri tidak bisa membagi cinta, asmara. Udah, dia fokus sama suaminya saja. Dengan catatan suaminya suami yang baik. Sampai-sampai dia bahkan bisa jadi lebih cinta suaminya daripada ayahnya. Sebagaimana kisah Hamnah ini. Kehilangan bapaknya kuat. Kehilangan saudara laki-lakinya kuat. Tapi ketika kehilangan suaminya pingsan. Jatuh langsung. Nabi pun membenarkan. Inna zaujal mar'ati dengar suami sibuk kerja seharian, dengar suara motornya, udah senang dia. Akhirnya suamiku pulang. Dan dia tidak akan terus terang. Ya. Nah, sehingga ini yang perlu kita pahami ya. Ya. Jadi tindak tanduknya apanya? Bahkan terkadang tantrumnya itu sebenarnya nyari perhatian suami. Ya. Drama-dramanya itu sebenarnya cari perhatian suami sebenarnya. Karena dia cinta suaminya. Jadi sebagaimana anak-anak, kan anak-anak tuh nggak ada yang nakal ya. Yang ada kurang perhatian. Nah, hanya saja cara perhatiannya anak-anak gimana? Cara mencari perhatiannya, ya ada yang dengan cara yang tidak baik, teriak-teriak, main-main gitu. Jadi orang tuh cari perhatian dengan cara positif dengan negatif. Anak-anak muda ngebut-ngebutan di jalan. Anak-anak muda penampilannya macam-macam ya, ada yang pakai tato, pakai piercing di mulut, di lidah, di apa. Mereka kenapa sih pemuda-pemuda itu? Apa yang mereka cari? Apa? Cari perhatian. Tapi caranya negatif. Harusnya pemuda cari perhatian dengan prestasi. Nah, sama juga istri juga gitu dia. Kadang-kadang nyari perhatiannya dengan buat drama-drama sama suaminya. Pengen
harus ada drama-drama. Ya, karena dia bermain dengan perasaan. Ya. Jadi justru istri nggak suka kalau suaminya terlalu baik, harus dia ada drama sedikit. Harus ada drama. Itulah perempuan. Ya. Karena laki-laki kalau tidak disibukkan dengan kebaikan, disibukkan dengan syahwat. Sedangkan perempuan kalau tidak disibukkan dengan kebaikan, disibukkan dengan perasaan dan drama-drama. Itu perempuannya. Jadi ini rahasia perempuan. Dia sangat cinta pada suaminya. Ya, kita persingkat jamaah nih, aduh. Saya pengen panjang lebar sebenarnya ya. Tapi kalau mau bahas semua sifat nggak cukup nih. Ya, kita cukupkan dulu. Nah, yang ini ya, cukup. Sudah cukup ya? Udah paham ya? Ntar tanya sama istrinya, bener nggak katanya hadis Nabi itu? Oh, nggak akan terus terang dia. Oh, bang, apaan sih? Apa namanya? Enggak bang, enggak. Gitu dia. Tapi sesungguhnya dia sangat cinta sama suaminya. Tapi nggak pernah ngaku. Coba aja tanya entar pulang-pulang. Ya, nggak akan ngaku. Ya. Makanya para istri itu, kita lanjutin jadinya nih, aduh. Ya. Ya, gatel pengen nambah faedah nih. Makanya para istri itu sangat suka ya kalau suaminya mengungkapkan rasa cinta. Karena cinta berbalas, gitu. Dia sangat suka. Ya, dia sangat suka kalau suaminya menunjukkan rasa cintanya, memberikan hadiah surprise gitu ya. Ya, tiba-tiba pulang bawa seblak, bawa apa, senang dah. Senang ya. Tiba-tiba kasih surprise apa, nggak ngomong nggak apa, tiba jadi surprise, itu senang istri itu. Nggak usah bilang-bilang. Ya, atau nggak ada angin, nggak ada hujan, dek coba cek rekening dek, nah, itu senang lagi, lebih senang lagi deh. Ya, itu ya. Emang seperti itu. Oke, kita lanjut deh, nanti nggak habis waktunya nih. Udah 3-0 ya, 3-0. Sekarang pindah ke suami nggak nih? Pindah ke suami, saya udah biar nggak apa-apa dipur dulu ya. Oke, sekarang kita pindah ke suami, pindah ke suami. Sifat dasar suami apa nih yang pertama nih? Nah, ini ya siap-siap ini balas dendam ya. Ibu-ibu ini cuma dimaklumi saja kok ya. Baik, sifat dasar suami yang pertama, bahkan yang paling penting apa? Iya, suami itu sangat ingin dihormati. Jadi kunci ke suami adalah hormat. Tadi kita bacakan ungkapan innar rajula yuridu ihtiram wa innal mar'ata turidu ihtimam. Laki-laki ingin ihtiram, penghormatan. Perempuan ingin ihtimam, perhatian. Jadi laki-laki itu sangat intinya dihormati. Sehingga tadi kita sampaikan juga hati-hati bagi para istri dan harus dimaklumi dan dipahami, jangan sampai melakukan suatu hal yang bisa menghancurkan kehormatan seorang suami. Menurunkan kehormatan suami, ini hati-hati sangat fatal bagi istri. Ya, terkadang suami itu kuat, ya, dimarahin, diomelin, ya, suami kuat kadang-kadang. Kuat dia, diomelin, dimarahin ya. Tapi kalau terkait dengan kehormatan nggak bisa. Harga diri. Jadi sekali-kali jangan sampai menurunkan atau menghilangkan harga diri suami. Ya. Kita baca dalilnya dulu. Apa dalilnya? Kok suami itu butuh penghormatan? Dalilnya salah satunya adalah dari sekian banyak dalil ini, karena kita bukan daurah ya.
Salah satu dalilnya adalah seorang istri kalau mau keluar rumah minta izin sama suaminya. Apa? Minta izin. Bukan masalah minta izinnya, tapi minta izin itu adalah bentuk penghormatan yang tinggi pada suami. Jadi ingat, bukan masalah minta izinnya, tapi minta izinnya itu bentuk penghormatan pada suami. Karena suaminya insya Allah mengizinkan. Kita lihat hadisnya. Jadi pernah Aisyah minta izin kepada Nabi untuk ke rumah bapaknya. Siapa? Abu Bakar. Aisyah mengatakan kepada Nabi, "Ata'dzanuli an atiya abawayya." Wahai Nabi, apakah engkau mengizinkan aku untuk berkunjung ke rumah bapakku? Sebenarnya ini nggak perlu izin sebenarnya. Bukan safar. Yang kedua, ke rumah bapaknya. Yang ketiga, rumahnya Abu Bakar itu sama rumahnya Nabi dekat. Jalan kaki sebentar sampai. Coba lihat. Dan laki-laki manapun pasti ngizinin. Ya enggak? Tapi bukan itu yang penting. Tapi yang penting adalah minta izinnya itu adalah bentuk penghormatan kepada suami. Ya. Bentuk penghormatan. Ya. Sehingga perbuatan seperti ini justru menambah kasih sayang suami pada istrinya. Menambah kasih sayang suami pada istrinya. Suami merasa dihormati sama istrinya. Oh. Ya. Coba lihat ya, cuma ke rumah bapak. Ini penghormatan. Ya. Sehingga nih ibu-ibu coba denger ya. Sesekali coba ya. Sesekali supaya suami tambah sayang, suami merasa dihormati. Nah, para istri ini kan suami lagi di kantor kerja. Coba sekali-kali, "Bang, saya boleh izin ke abang gak mau datang kajian?" Nah, coba sekali-sekali. Suaminya ngasih enggak? Pasti ngasih insya Allah. Tapi dengan melihat begitu maka suami akan membaca WhatsApp istrinya, Masya Allah ya, ini istriku ya hormat padaku. Ya, seolah-olah maskulinitasnya muncul. Ya. Jadi Masya Allah, jadi insya Allah suami tambah sayang. Ya, coba sekali-sekali ibu-ibu ya, sesekali gitu ya. Ya, izin sama suaminya. Ya, mau izin ini, izin itu. Ya. Bahkan hadis-hadis menunjukkan memang istri itu izin ke suami. Pergi ke masjid aja izin. Hadisnya, "Izasta'zana nisa'ukum billaili ilal masjid fa'zanu lahun." Apabila istri kalian minta izin ke masjid malam hari, hendaklah kalian izinkan. Ke masjid malam hari. Jalan maksudnya ya. Izinkan. Selama aman dari fitnah. Ya. Hadis lainnya, "La tamna'u ima Allahil masajid." Janganlah melarang hamba-hamba Allah yang perempuan ke masjid. Jadi ke masjid aja izin. Makanya ibu-ibu apalagi izinnya itu ke mall. Izinnya kemana lagi? Nongki bareng besti.
Kemana lagi? Arisan, berkedok, gibah, taimen. Oh enggak ya, enggak insyaallah. Ya. Arisan. Atau izinnya masak-masak untuk kegiatan RT dan kajian. Jadi ibu-ibu tuh dia kalau masak-masak kan ngiris ya. Dia ngiris bawang sekaligus mengiris kehormatan orang lain. Ya dia itu. Sambil gibah maksudnya. Enggak ya ibu ya, enggak ya. Enggak insya Allah ya. Jadi sambil ngiris bawang sambil iya. Ini sekali-sekali ibu-ibu. Masya Allah dalam Islam seperti itu. Ini Islam ini. Sunnah. Yang ngaji berhak untuk menerapkan. Ya. Alhamdulillah ya, saya juga begitu. Istri saya izin dia, Masya Allah. Makanya saya tuh alhamdulillah ya, merasa menjadi laki-laki banget. Ya, istri saya keluar tuh izin, dia izin pasti. Izin ke saya kalau dia keluar kemana keluar. Ya, alhamdulillah ya. Dan dalil-dalil yang lain, Masya Allah. Ini dalil banyak sekali. Suami dihormati. Ya. Kemudian ya dalil-dalil ya. Kemudian apa saja ya, apa saja kehormatan laki-laki itu apa aja. Hadis-hadis banyak bicara seperti ini. Contoh misalnya tidak boleh memasukkan orang lain di rumahnya suami tanpa izin suami. Tidak boleh. Bahkan disebutkan walaupun bapaknya. Kalau suami nggak ridho nggak boleh. Menunjukkan penghormatan. Apalagi yang terkait dengan kehormatan suami, ya, adalah tadi sudah ya, izin masuk rumah. Banyak sebenarnya kalau dibahas nih. Waktu nggak cukup ya. Ya, yang penting-penting aja nih. Ya, jadi ibu-ibu perhatikan ya, ini tentang kehormatan suami nih, tentang izin kepada suami. Yang kedua, memasukkan orang ke rumah suami. Bahkan teman-temannya jangan. Teman perempuannya, kalau suaminya nggak ridho jangan. Karena kadang-kadang suami bilang ada temannya tukang kompor. Jangan ini ya, kamu jangan ke rumahnya, dia juga jangan ke rumah saya. Suaminya nggak ngizinkan. Ya alhamdulillah kalau istri saya dia izin mau ke rumah teman kemana, izin ke saya. Boleh nggak bang? Ya kita lihat kalau teman perempuannya kompor, jangan. Karena ada perempuan tukang kompor. Ya, gas lagi langka sekarang. Kok dia malah ngomporin gitu ya? Ya jangan. Terkadang istri itu udah kuat, tapi dia ngompor-ngomporin dengan cara halus. Ya Allah ukhti, anti kok kuat banget. Kalau saya jadi ukhti saya nggak kuat gitu. Ini ngompor-ngomporin cara halusnya perempuan ini. Akhirnya apa? Sebelumnya dia kuat menerima suami apa adanya, jadi nggak kuat. Karena kompor halus, bocor halus dari perempuan, hati-hati. Kita perlu jaga pergaulan para istri. Ya, kok kuat sih aku tuh, Masya Allah kuat banget kamu, kalau sedih kamu saya nggak kuat. Ya, sabar banget sih, Masya Allah. Itu bikin nggak sabar, kata-kata yang nggak bikin sabar istri. Ya, hati-hati. Kemudian selanjutnya kehormatan laki-laki terkait dengan penghasilan. Para istri jangan sekali-kali membandingkan penghasilan suami dengan laki-laki lain. Oh itu jatuh kehormatan. Sensitif nih. Karena harga diri laki-laki adalah pekerjaan. Jangan dibanding-bandingkan. Ketahuilah semua suami berusaha sudah bekerja keras. Cuma ada yang rezekinya dimudahkan. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu. Ada yang diluaskan, ada yang disempitkan. Semua laki-laki sudah berusaha bekerja keras. Semua laki-laki pengen istrinya bahagia, anaknya bahagia, kuliahnya di tempat yang bagus, istrinya bagus, rumah bagus, semua laki-laki pengen. Dia sudah bekerja keras untuk. Jangan, ini kehormatan suami soalnya. Ketika istrinya
tidak bisa menjaga diri, ya maka itu kehormatan laki-laki jatuh. Dia dianggap tidak bisa menjaga istrinya. Istri yang cental-centil di luar, ya, istri yang bahkan yang selingkuh, nauzubillah, wah berat bagi suami itu. Berat. Ini fatal, sangat fatal kalau bagi suami. Ya. Ifah, kehormatan istri. Itu ya, ifahnya, kesucian istri berkaitan dengan kehormatan suami. Ya. Kemudian selanjutnya lagi para istri, ya, tentang kehormatan suami, yaitu keputusan-keputusan besar. Ingat, ini keputusan-keputusan besar. Ketika suami sudah menetapkan, tolong jangan ditantang dulu. Tolong jangan ditantang, jangan dibantah langsung. Suami itu pemimpin, punya ego untuk keputusan-keputusan besar. Jangan ditantang dulu. Ada caranya nanti untuk mengubah pendapat suami. Untuk ingat keputusan-keputusan besar. Ya, apa aja keputusan besar ya? Apa ya? Contohnya misalnya kita menetap di kota ini. Ini keputusan besar ya. Suami udah bilang kita tinggal di kota ini aja. Ya, karena suami udah banyak pertimbangan kenapa dia tinggal di kota itu, pekerjaan, channel, nafkah dan sebagainya. Istri pengen deket ini enggak. Tolong kalau suami sudah. Keputusan-keputusan besar. Karena suami itu, laki-laki ketika memutuskan keputusan besar, dia sudah berpikir 1000 kali pakai logika. Lama laki-laki berpikir. Ya, tiba-tiba perempuan pakai perasaan. Ya. Itu kehormatan seorang suami. Ya. Ini jangan dijatuhkan karena fatal ya, ibu-ibu perhatikan. Kalau yang lain-lain suami kuat insya Allah. Ya, suami kuat. Ya, banyak ibu-ibu cerewet apa semua insya Allah, paling ditinggal tidur sama suaminya. Ya, dimarah-marahin paling diyayain kok. Ya, diomelin apa? Misalnya diomelinnya tentang naruh handuk di kasur. Diomelin lagi apa? Kalau ngambil pakaian di lemari berantakan. Diomelinnya apalagi sering terlambat pulang rumah. Itu suami insya Allah kuat deh. Omelan sehari-hari. Kuat nih. Insya Allah. Tapi kalau kehormatan enggak. Berbeda dengan istri, suami baru bentak sedikit langsung luluh, hancur dia, nggak kuat. Pecah langsung, nanti kita bahas di berkeping-keping. Ya. Oleh karena itulah laki-laki, kalau sudah, ini laki-laki yang baik ya, kalau dia memutuskan talak, itu sudah pertimbangan yang matang sekali. Makanya talak di tangan laki-laki. Udah berpikir 1000 kali. Ya. Jadi kalau sudah suami memberikan keputusan-keputusan besar, jangan dibantah dulu. Ada caranya nanti. Pelan-pelan bantahnya. Ya. Caranya adalah dengan minta pendapat. Ya, dan sebagainya. Ini ada pembahasannya nanti insya Allah ya. Jadi suami ingin dia apa? Hormati. Ya. Kita cukupkan. Ya, karena sudah azan ini ya. Kita Ustaz Ega, kita sholat isya dulu atau azan dulu? Azan dulu, setelah itu lanjut lagi. Oh Masya Allah, siap ya. Ya kalau gitu azan dulu, faliyatafadhal. Sholat isya-nya diundur. Baik ya, insyaallah.
Baik, kita lanjut para jamaah. Ini masih kuat nggak jamaah ya? Masih kuat ya? Insya Allah, siap. Kita lanjut ya. Tadi sudah sifat dasar laki-laki. Sekarang kita pindah kemana nih? Pindah sifat dasar perempuan. Udah 31 ya. Sekarang mau 41. Sifat dasar perempuan selanjutnya apa para jemaah itu? Catatannya apa? Apa? Iya, ini kayaknya yang perlu dibahas ya. Istri sangat sulit dan gengsi minta maaf kepada suami. Ya. Sebagaimana yang saya janjikan ya ibu-ibu, ya ini bukan saya yang ngomong tapi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan hadisnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah bersabda kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, ala ukhbirukum binisaikum fil jannah. Wahai sahabatku, maukah engkau aku beritakan wanita yang menjadi penghuni surga? Inilah wanita yang menghuni surga. Qulna bala ya Rasulullah. Kemudian para sahabat pun mengatakan, tentu mau ya Rasulullah. Beliau pun bersabda, kullu wadudin walud, perempuan yang penyayang dan subur. Idza ghadibat au usi'a ilaiha, kalau dia sedang marah atau sedang mendapatkan hal yang menyebabkan marah diganggu. Au ghadibat zaujuha, kemudian suaminya marah. Ya, ketika dia menyebabkan suaminya marah atau suaminya marah. Qalat, maka dia akan berkata, perempuan penghuni surga ini, wahai suamiku, hadhihi yadi fi yadik. Wahai suamiku, ini dia ambil tangan suaminya. Wahai suamiku, ini tanganku di atas tanganmu. Dia ambil tangan suaminya. Kemudian mengucapkan, la aktahilu bi ghadmin hatta tardo. Wahai suamiku, ini tanganku di atas tanganmu. Aku tidak bisa tidur bi ghadmin, ya, karena demam tinggi tersengat kalajengking. Ya ini terjemah bigodman gitu. Hatta tardo, sampai engkau ridho suamiku, maafkan aku. Ini Nabi SAW. Ciri wanita penghuni surga tuh ini. Mau minta maaf sama suaminya. Dan perhatikan, minta maafnya tulus. Dari mana? Dari konteks hadis. Minta maafnya itu bukan hanya gengsian. Kan perempuan minta maaf kadang gengsi-gengsi gimana gitu ya. Tapi tulus. Dia ambil tangan suaminya, dibilang nih, hazihi yadi fi yadik. Tanganku di atas tangan. Dia pegang tangan suaminya. Dia berikan ungkapan, gak bisa tidur. Kalau engkau enggak maafkan seperti disengat kalajengking demam. Maafkan aku hatta tardo. Para ulama menjelaskan kenapa ini sifat penghuni surga. Kenapa ini sifat penghuni surga? Karena bagi perempuan seperti ini butuh keimanan yang tinggi untuk melawan fitrahnya, melawan sifat dasarnya gengsi dan tidak mau minta maaf sama suaminya. Sebagaimana laki-laki fitrahnya suka perempuan, tapi kalau enggak halal berat untuk tidak dilihat, kan gitu kan Pak? Nah sama istri juga gitu. Butuh keimanan yang tinggi untuk bisa melaksanakan hadis ini, melawan fitrahnya, gengsi dan sulit minta maaf pada suami.
Nah makanya saya tanya bapak-bapak, pernah nggak istrinya seperti hadis ini? Kalau minta maaf, gimana bapak-bapak? Hah? Belum? Atau mustahil? Ya? Apa itu? Habis ini minta maaf, masya Allah, alhamdulillah, masya Allah ya. Ya, pernah masya Allah, alhamdulillah itu penghuni surga itu, masya Allah. Calon penghuni surga. Ya. Dia butuh keimanan yang tinggi untuk bisa minta maaf sama suaminya tulus seperti ini. Dia teringat hadis Nabi, teringat hak suami. Dia minta maaf. Ya. Kalau tidak, minta maaf sih minta maaf ya. Tapi tidak tulus. Bang, ya adik minta maaf ya. Tapi kan abang juga yang salah. Gitu kan. Nah. Kan gitu ya minta maaf ya. Tidak tulus minta maaf ya. Ada embel-embelnya. Kalau perempuan minta maaf. Ada tapinya. Atau ketika kita sama istri, dia salah, kemudian kita tegakkan hujah sama istri, dan benar dia salah, keluar jurus andalan nangis play victim. Ujung-ujungnya suami minta maaf, udah dek, nggak apa-apa, abang maafin kok. Abang salah kok marah-marah tadi, ya gitu kan. Jadi itulah kenapa ada ungkapan ya kalau istri salah, ya suami minta maaf. Kalau suami salah, suami juga minta maaf. Itu ungkapan gitu. Jadi ungkapan itu sebenarnya hadisnya Nabi, dalilnya Nabi. Ya, hadis Nabi ini. Ya. Sampai-sampai ada yang bilang ya, laki-laki yang minta maaf ketika tahu salah itu laki-laki yang jujur. Laki-laki yang minta maaf ketika dia ragu kalau dia salah, laki-laki yang bijak. Laki-laki yang minta maaf meskipun yakin sekali dia benar, itulah suami. Iya. Ya, ya. Jadi begitulah perempuan. Nah, tapi para jamaah sekalian, ya. Ini fitrah perempuan, bukan untuk dicela, tapi untuk dimaklumi dan dicari solusinya. Maka solusinya adalah kalau istri berbuat salah, ya, jangan harapkan dia minta maaf. Ya. Cukup kita sampaikan sekali aja, habis itu langsung ganti suasana, ubah pembicaraan yang lain. Istri nggak suka dibahas kesalahannya, dan dia langsung menyimpan dalam hati, ya saya salah gitu. Jadi jangan, jadi dek ditegur ya, nggak boleh gitu, nggak bener. Lain kali jangan diulangi. Udah gitu aja, udah cukup. Ya, karena itu udah masuk ke perasaannya perempuan, dia udah masuk dia. Teguran seorang suami langsung masuk dalam hatinya, langsung masuk. Nggak usah dibahas-bahas lagi, cukup sekali aja. Dek, kamu salah ya, besok jangan diulangi, nggak boleh kayak begitu. Udah gitu aja, stop. Jangan berharap dia minta maaf, udah cukup. Pura-pura nggak terjadi, yang penting nasihat tersampaikan, udah cukup. Itu solusinya bagi laki-laki. Nggak usah dibahas-bahas, dibedah kesalahannya gitu, jangan. Perempuan nggak suka, justru kalau kita bedah kesalahannya dia makin play victim dan sebagainya. Nggak usah. Cukup nasihat tersampaikan, cukup nasihat kita tersampaikan cukup. Nggak usah terlalu lama. Itu solusinya untuk memahami dan memaklumi karakter dasar ini. Yang penting tujuan tersampaikan. Dia mau berubah, kemudian tahu kesalahannya, cukup. Nggak usah dibedah A sampai Z. Berbeda kalau laki-laki yang salah, nah ini beda cerita. Para istri berhak membedah sampai akar-akarnya. Bahkan bahas sejarah 20 tahun yang lalu. Ya.
dengan rincian yang sangat rinci. Abang tanggal sekian, detik sekian, menit sekian, ini loh bang salahnya bang. Masih teringat, nggak akan lupa bang. Ya. Kalau suami jangan gitu, jangan pernah ungkit-ungkit yang sekali aja cukup. Jangan sekali. Yang penting kita laki-laki, yang penting sudah tersampaikan nasihat. Nggak usah. Kalau perempuan dia bedah nanti dia. Ya. Kalau perempuan ada acara bedah sejarah. Seperti itu. Ya. Jadi kita ini caranya untuk menyikapi ya, istri yang gengsi minta maaf pada suaminya. Bagi istri, nah kalau ingin menjadi penduduk surga, ya kalau benar-benar salah dan yakin salah, nggak ada salahnya kok. Ambil tangan suami, pegang tangan suami sebagaimana hadis, cium tangan suami, dengan tulus dan ikhlas bilang ke suami kayak kalimat tadi, la aktahilu bigodmin hatta tardau, hai suamiku, aku nggak bisa tidur, demam tinggi disengat kalajengking, sampai engkau ridho maafkan aku, insyaallah. Kira-kira suami kalau istri datang minta maaf seperti ini gimana? Makin sayang atau makin besar hati? Gimana para suami? Makin sayang atau makin besar hati kalau istri datang seperti ini? Hah? Oh kaget katanya. Kaget gitu ya, langka seumur hidup ini. Oh enggak pernah. Allah, kok terus terang banget sih, insyaallah ya. Kalau enggak pernah berarti suaminya memaklumi sifat dasar ini. Tapi indahnya Islam begitu, suami memaklumi, istri dimotivasi, kan gitu. Ya. Itu. Insya Allah suami yang baik, suami yang berjiwa hanif, ibu-ibu ya, kalau istri datang seperti itu, insya Allah tambah cinta, tambah sayang lihat suami istrinya kayak begitu, minta maaf, baik-baik, menunjukkan kelemah lembutan depan suami. Insya Allah suami berjanji, yang seperti ini nih harus dibahagiakan, kan gitu. Ya, itu bagi suami yang berjiwa hanif ya, suami yang baik. Ya, bukan suami yang bukan suami yang ya sifatnya kayak perempuan tadi ya, gengsi ya, istri ini kebalik, ini istrinya melas-melas minta maaf, ya nggak boleh gitu ya. Ya, karena suami sekali lagi logika ya. Dia nggak suka laki-laki tuh drama-drama lama-lama kayak gini. Selesai masalah sudah, saya mikirin rumah, mikirin cicilan, mikirin pekerjaan, UKT anak, uang kuliah, itu mikirinnya tuh ya suami ya. Mikirin dakwah, mikirin masjid, mikirin apa ya. Jadi suami nggak suka drama-drama kayak gitu ya. Dimaafin selesai. Banyak tugas di depan. Kayak gitu. Ya. Jadi ya begitulah pokoknya ya, insyaallah. Kita lanjutkan ya. Saya ringkas-ringkas saja nih, khawatir waktu nggak cukup ya. Ringkas ya. Sudah berarti nih skor berapa? 4-1. Kita pindah ke mana nih? Pindah ke laki-laki sekarang ya. Pindah ke laki-laki. Sifat yang kedua apa? Kalau dasar laki-laki? Ya, iya, yang kedua juga sama, kita bahas yang penting-penting dulu. Suami itu minta ditaati dalam hal yang ma'ruf. Ditaati karena dia pemimpin. Hadisnya banyak Hadisnya banyak tentang ini. Istri taat pada suami dalam hal yang ma'ruf, ingat ya. Banyak. Salah satunya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha
wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Kalau perempuan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan, mentaati suaminya, maka di akhirat nanti dia dikatakan kepadanya, silahkan masuk surga dari pintu mana saja. Ya. Dari pintu mana saja. Padahal untuk bisa masuk surga dari pintu mana saja ini perkara yang berat, nggak mudah. Perkara yang berat ini, masuk surga dari pintu mana saja, nggak mudah, berat ini, bagi laki-laki berat. Laki-laki kalau mau masuk ke pintu, mau dipanggil lewat pintu royan, banyak-banyak puasa dia. Harus banyak-banyak puasa. Dipanggil dari babu sholat, harus nambah sholatnya. Sholat malam banyak. Kalau dipanggil dari pintu jihad, dia jihad, bertarung di bawah kilatan pedang. Bahkan selevel Abu Bakar saja Nabi berharap, aku berharap engkau dipanggil dari pintu mana saja. Berharap. Bahkan ada sahabat yang datang kepada Nabi, wahai Nabi, uridu murafataka fil jannah. Wahai Nabi, aku ingin menemani engkau di surga. Maka Nabi komentar, qad sa'alta an azim, engkau udah minta yang besar, perkara besar nih. Fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Kalau gitu bantulah aku terhadap dirimu dengan engkau perbanyak sujud, banyakin sholat. Padahal Nabi ngomong sama sahabat yang ibadahnya kayak begitu, apalagi kita. Ini berat ini, dipanggil dari pintu mana saja. Tapi perempuan dipanggil dari pintu mana saja, cuma 4 syaratnya. Sholati khamsah, sholat 5 waktu. Nabi nggak bilang sholat duha, sholat malam, sholat witir, sholat 5 waktu. Shomat sohraha, puasa Ramadan, Nabi nggak bilang Senin Kamis, Daud, Arafah, Muharram, Asyura, enggak bilang. Hafizat farjaha, menjaga kehormatan, insya Allah kalau sudah belajar agama jaga kehormatan. Jilbab, cadar. Lalu yang berat apa ini? Yang berat? Yang berat? Oh iya, bapak-bapak ya. Atau atba'laha, mentaati suaminya. Ya. Berat bagi sebagian istri. Mengapa demikian tadi? Karena pertama perempuan pakai perasaan. Yang kedua sudah cinta-cinta banget, benci-benci banget. Ya. Demikian juga ketika suami menasehati, kadang-kadang nggak terima. Ini yang berat bagi seorang perempuan. Atau kembali bahasa orang Jawa ya. Nah, kembali Jawa kemarin deh. Ngeyelan. Nabi yang katakan ini. Maaf ibu-ibu ya. Nabi yang bersabda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya suami paling gak suka kalau istrinya tuh ngeyel, ibu-ibu perhatikan. Ngeyel, sudah tahu-tahu jelas salah dikasih tahu ngeyel. Wah ini. Apalagi perkara-perkara besar, apalagi terkait dengan kehormatan. Nah ini sudah nih berat. Ya. Dan suami itu kalau dia sudah menasehati, sudah ngomong, berarti ini perkara penting. Ini ibu-ibu ingat ya. Suami itu kalau sudah ngomong, sudah nasehati, sudah manggil khusus nasihati, berarti ini perkara penting.
Karena suami itu sifat tasamuhnya lebih besar daripada istri. Tahu tasamuh? Tajahul. Tajahul sama tasamuh. Tasamuh itu, tajahul itu pura-pura nggak tahu, tasamuh itu memaafkan tanpa dibahas. Jadi suami itu misalnya istri kesalahan kecil-kecil tuh kadang-kadang udahlah dibiarin. Masakan gosong, masakan begini, apa gini, pokoknya udahlah. Suami gitu dia. Dia tajahulnya sama tasamuhnya tinggi dibanding istri. Ya. Lebih banyak memakluminya. Ya. Dan laki-laki Allah ciptakan memang untuk tidak mengeluh. Laki-laki diciptakan tidak mengeluh. Dia kuat, makanya kuat ya. Kita lihat orang tidur di emperan, ya. Dia kerja, dia makan apa dan sebagainya. Hujan, ini kurang tidur apa semua, kena marah, kena ini, dimarahin atasan apa, kuat suami itu. Ya. Jadi dia di dalam rumah suami itu lebih tasamuh dan lebih tajahul. Ini istri perlu pahami. Jadi para istri itu kesalahan kecil dalam rumah tangga, suami itu dia tajahul, pura-pura nggak tahu. Tasamuh dimaafkan. Beda sama istri, pasti dikomentarin langsung. Suami salah taruh handuk, suami salah ini, ya, suami ini, istri komentari terus. Tapi laki-laki enggak. Nah, tapi ketika laki-laki sudah menasehati, sudah apa, maka dengar ibu-ibu. Itu berarti udah serius. Dan jangan ngeyel. Jangan ngeyel. Dan hadis-hadis lain masih banyak nih. Aduh, saya bacakan aja deh biar ibu-ibu lebih mantep nih. Kan berat kayaknya nih. Ini saatnya balas dendam kan bapak-bapak kan? Enggak ya. Tapi nanti ada hikmah. Sebagaimana tadi ada hiburan. Nah, sebagaimana tadi bapak-bapak ada hiburan. Ini dengar dulu nih. Dengar bapak-bapaknya lagi pengen pengen balas dendam. Enggak ya. Hadis yang lainnya juga tentang ketaatan sama juga. Nabi SAW bersabda, Ayyun nisa'i khair. Siapakah wanita yang paling baik? Maka beliau menjawab, tasurruhu idza nadhara wa tuti'u idza amara wa la tukhalifu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Apa ciri istri yang baik? Adalah yang dia menyenangkan kalau dilihat suaminya, mentaati kalau diperintah, tidak yukhalif menyelisihi, tukhalif menyelisihi ya tentang dirinya dan harta suaminya, ya dengan hal-hal yang dibenci oleh suami. Sampai-sampai ada hadis ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Istri manapun yang meninggal wafat suaminya ridho masuk surga. Masuk surga. Sekarang bahkan hadis yang lainnya lagi tadi sudah kita bacakan. Nabi bersabda, "Lau kuntu amiron ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata antas juda li zaujiha." Sudah baca tadi? Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai para istri, sekiranya Allah membolehkan aku memerintahkan manusia sujud kepada manusia yang lainnya, aku perintahkan istri sujud pada suaminya." Hikmahnya apa? Nah, ini yang perlu dipahami para istri. Sebagaimana tadi kan kita menjelaskan kepada suami supaya kenapa sih harus memahami tantrumnya istri, harus memahami perasaannya istri. Sama juga di sini istri harus memahami kenapa disuruh sujud sampai-sampai, kenapa harus ridho suami. Kenapa? Ada penjelasannya yang harus dipahami para istri. Pertama, karena suami itu
bertanggung jawab lahir batin pada istrinya. Suami pemimpin, dihormati, ditaati. Ya. Karena suami itu ya, dia ya ini penjelasan ya, lebih capek secara fisik dan batin di luar. Dia berkorban untuk anak istrinya, cari uang, cari nafkah. Bukan suatu hal yang ringan, terutama di zaman ini. Banyak yang stres cari uang. Banyak suami yang dia di rumah senyum, dia keluar bingung di luar sana ngapain, muter-muter supaya nggak tahu mau kerja apa, tapi yang penting keluar muter-muter supaya harga dirinya masih ada. Laki-laki banyak seperti ini, tidak cerita pada istrinya. Ini yang perlu dipahami para istri. Laki-laki banyak menyimpan masalah, ya, terpaan yang keras di luar. Dia pulang-pulang senyum sama istrinya. Dia tidak ingin istrinya ikut stres, ikut sedih. Dia tidak ingin anaknya juga hilang senyumnya, hilang riangnya anak-anak. Enggak, dia sembunyikan semuanya, ditanggung sendiri. Ini yang perlu dipahami oleh para istri. Jadi jangan lihat suami itu baik-baik saja. Ya, jangan lihat suami itu baik-baik saja. Enggak, dia menyimpan banyak yang harus diselesaikan. Banyak tugas, belum kita bicara tugas dakwah, tugas ini, banyak. Ini yang tidak dipahami oleh para istri, makanya minta dipahami. Minta ditaati. Ya. Di luar keras, berat. Ya, tidak mudah. Banyak orang stres gara-gara uang. Akhirnya pinjol. Itu bikin stres lagi. Akhirnya nipu, korupsi, KKN dan sebagainya. Itu jalan pintas laki-laki yang dia nggak kuat mentalnya. Laki-laki dia berpikir, dia bekerja bukan untuk diri sendiri, untuk anak istrinya. Dia bahagiakan. Bahkan seorang suami itu rela lebih banyak menafkahi istrinya daripada ibunya, anak istrinya daripada ibunya, padahal ibunya yang membesarkan dia. Ya. Seorang suami, ya, ibunya besarin, didik dia, tapi tetap uang kerjanya itu lebih banyak karena istri daripada ibunya. Itu perlu dipahami para istri. Ya. Itulah kenapa hadis-hadis Nabi perlu ditaati. Dan yang kedua, alasan yang kedua, kenapa sih Nabi sampai gitu ya, sampai suruh sujud, suruh taat, cari ridhonya. Ini perlu dipahami para istri, karena suami bukan hanya tanggung jawab dunia tadi, cari uang, memastikan istrinya bisa makan, cari rumah yang bagus, mikir kayak tadi ya. Kayak tadi kan misalnya kalau lahir anak, maka istri mikirnya, imut banget kita kasih bandu, pakaiannya pink apa. Kan istri mikirnya gitu kan? Ya, tapi laki-laki langsung anak lahir udah beda deh. Mikirin apa tadi tuh? Oh iya, popok, susu, kerjaan tambahan apa, ngeles, ngajar tambahan, bisnis tambahan. Karena ini lahir besar nih sampai dewasa butuh duit. Ya, coba kalau belanja, istri enak, dia ya pilih, suami kan senang juga sampai kasir stres. Ya kan? Tapi yang paling penting nomor 2 nih, ibu-ibu perlu pahami. Kenapa harus taat pada suami? Yang kedua lebih penting. Karena suami bertanggung jawab terhadap istrinya di akhirat. Ini yang lebih penting. Jadi konsep Islam di akhirat,
Kalau suami bermaksiat, suami dosa, ya udah urusan suami. Tapi kalau istri bermaksiat, dosa, suami ditanya. Ini kalau logika adil nggak nih? Logika adil nggak? Pakai logika adil nggak? Nggak adil, tapi karena suami pemimpin, punya tanggung jawab bukan dunia di akhirat. Jadi sebenarnya istri-istri itu dimuliakan. Jadi kalau suami dia bermaksiat, dia apa, dia begini, ya sudah. Cuma suami, ya udah urusan suami, istri aman aja, dia di akhirat aman. Nggak ada urusan bang, terserah. Tapi kalau istri bermaksiat, dosa dan sebagainya, istri nggak jilbaban, istri kebanyakan nonton Korea, istri gibah, istri apa, suami ditanya sama Allah, sudah belum kamu didik istrimu, sudah belum kamu tegur, sudah belum kamu nasihati baik-baik, ditanya sama Allah, nambah-nambah sidang, nambah-nambah sidang. Kalau sudah ngomong akhirat ini kan berat. Berat kalau sudah sidang. Berat kalau udah akhirat nih berat. Persidangan berat. Hisab itu berat. Nggak usah nambah-nambah. Berat. Yang kedua ini ibu-ibu perlu paham. Suami tanggung jawabnya berat. Ya, ini perlu kita luruskan. Bukan maksudnya istri menanggung dosa suami menanggung dosa istri, bukan begitu. Tapi apa? Ditanya tentang pendidikan istrinya di akhirat. Ini yang berat ini. Makanya suami dia punya beban di dunia, bagaimana didik istrinya, mengarahkan istrinya, melihat tingkah laku istrinya, membimbing jalan yang lurus. Nah, untuk seperti itu suami kerja double, perbaiki diri sendiri dulu baru perbaiki istrinya, kan gitu. Kan nggak mungkin suaminya, "Dek, kamu sholat yang rajin ya." Abang nggak, ya nggak mungkin. Langsung istrinya langsung gitu kan. Nggak mungkin. Jadi beban suami lebih berat untuk akhirat. Pemimpin, dia perbaiki diri sendiri dulu baru ke istrinya. Kalau istri enggak, dia pikirin diri sendiri. Enggak. Berat ini di akhirat ini. Ini para istri perlu paham. Sampai-sampai ya ulama yang tahu tentang, dia ditanya tentang istrinya di akhirat ya. Dia ditanya tentang istrinya ya. Kalau bisa, kalau saya nggak ditambah, kalau saya mau menggugurkan sebagian hak saya sebagai suami asalkan tidak ditanya di akhirat tentang istri saya. Paham tidak jamaah? Paham nggak? Saya ulangi. Kalau bisa, saya mau menggugurkan sebagian hak saya sebagai suami asalkan di akhirat saya tidak ditanya tentang istri saya. Paham ya, Pak? Iya. Jadi dia lebih baik nggak usah dihisap deh di akhirat tentang istrinya. Berat nama-nama hisap. Ditanya di akhirat. Emang enak dihisab? Orang aja masuk pengadilan aja udah kencing di tempat, gemeteran, nggak bisa tidur malamnya. Baru pengadilan dunia, belum pengadilan akhirat. Berat ini jemaah. Ibu-ibu perlu paham beratnya tugas seorang suami. Sampai-sampai ayat yang berbunyi yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yugni. Hari di mana orang lari dari bapaknya, saudaranya, bapaknya, ibunya lari dari anak istri. Penjelasan ulama kenapa seseorang itu lari dari anak istrinya. Padahal anak istrinya harus kan momen reuni di akhirat kan. Kok di padang mahsyar lari? Karena ketika dia berjumpa maka anak istrinya menuntut suaminya. Abang sih
cuma nafkahi saya aja. Abang sih cuma ngasih rumah, nafkahi, nggak pernah ngajarin saya agama. Abang dulu nggak pernah negur saya nggak pakai jilbaban. Abang dulu nggak pernah nasihatin saya banyak nonton drama Korea. Gara-gara abang kayak begitu, saya susah sekarang di akhirat. Gara-gara abang semuanya nih. Cuma ngasih makan, ngasih tempat, jalan-jalan, nggak pernah didik saya agama. Saya susah di akhirat ini. Kalau begitu ya mending lari kan jemaah ya. Makanya lari, beneran lari sesuai ayat tersebut. Lebih baik lari, apalagi teringat kenangan di dunia diomelin, lebih lari lagi. Begitu di akhirat nanti. Itu maksud ayat tersebut. Kenapa lari dari anak istrinya padahal momen reuni setelah terpisah dengan kematian dalam jangka waktu yang lama. Karena sudah di akhirat nafsi-nafsi, EGP kamu, yang penting saya masuk surga dulu. Mau suami, mau anak, yang penting saya masuk surga dulu, lolos dari neraka. Itu nafsi-nafsi udah padang mahsyar. Allah menunjukkan kemarahan yang besar. Kekuasaan nafsi-nafsi udah nggak mikirin yang lain-lain. Yang penting saya selamat dulu. Para nabi saja mikirin keselamatan diri dulu. Para nabi. Ya, kan hadis syafaat yang panjang tuh ya. Minta syafaat ke Nabi Musa, Nabi Adam, nggak berani saya lagi pikirin diri sendiri. Ya. Nggak bisa mikirin kalian, maaf nggak bisa. Ke tempat yang lain dulu syafaatnya, nabi yang lain. Saya nggak bisa. Jadi para istri, maksud dari minta taat pada suami itu adalah taat dalam hal yang ma'ruf. Karena suami punya tanggung jawab di akhirat. Jadi kalau suami sudah datang mendudukkan baik-baik, ngomong, "Dek, jangan begitu." Enggak baik. Enggak boleh. Maka taati. Karena suami itu sedang berhujah depan Allah nanti kalau saya sudah nasehatin. Ya, sudah berhujah. Maka taati suami. Ya, ditaati. Dan insya Allah kalau namanya suami, dia baru protes terhadap hal-hal besar ya. Jadi kalau sekedar apa gitu ya, dia banyaknya suami tajahul dan tasamuh. Ya, suami banyak sekali dia tajahul tasamuh. Pura-pura nggak tahu kesalahannya istri, nggak dipermasalahkan. Beda sama istri tadi ya, seperti itu. Ya. Jadi ini yang dimaksud dengan taat, makanya. Tapi tetap saya taat dalam hal yang ma'ruf, ya. Jadi para istri kalau suami sudah perintahkan, apalagi itu kebaikan, udah menasehati, ya, apalagi itu kebaikan, memperbaiki, maka taat sudah ya. Jangan apa tadi? Ngeyel. Ya, ngeyel jangan jemaah. Dan ini untuk kebaikan istri juga. Insya Allah suami makin sayang kalau istrinya taat. Seperti itu. Kita cukupkan para jemaah, insya Allah ya, cukup dah ya, udah ya. Sekarang balik lagi ya ke perempuan. Skor udah berapa jemaah skor? Berapa? 4-2, insya Allah ya, insya Allah. Masih kuat apa enggak nih jemaah ya? Masih ya? Insya Allah. Wah, kita mau main mini soccer nih. Skor 4-2 ya, insya Allah. Kita lanjutkan yang kelima untuk sifat dasar perempuan. Nah, apa yang kelima jemaah? Iya, mudah lupa dengan kebaikan suami. Ya. Tapi sekali lagi ingat, bukan untuk dicela, tapi untuk dimaklumi dan dicarikan solusi. Karena sifat dasarnya begitu. Mohon maaf ibu-ibu ya, ini sekali lagi bukan saya ya. Ya, ini kok Ustadz counter attack-nya kok kenceng banget ya. Ya, tolong saya kalau pulang jangan dicegat ya. Karena Nabi yang bilang nih. Ya.
Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai, ya ada dua hadis kita bacakan. Yang pertama, wahai para suami, ketahuilah, lau ahsanta ila ihdahunna dahar. Wahai para suami, sekiranya engkau berbuat baik pada istri dahar, sepanjang tahun berbuat baik. Thumma ra'at minka syai', kemudian istri melihat padamu syai'. Syai' itu terjemahnya sedikit. Melihat kesalahan sedikit. Sudah berbuat baik sepanjang tahun, sepanjang dahar. Tiba-tiba suami melakukan kesalahan sedikit, maka para istri akan berkomentar kolat. Wahai suamiku, ma ra'aitu minka khairon qat. Wahai suamiku, aku tidak pernah melihat kebaikan pada dirimu sedikit pun. Mohon maaf ibu-ibu, hadis Nabi. Apa kata Nabi? Berbuat baik sepanjang tahun, cuma salah sedikit, maka para istri akan berkata dalam hati minimal, bang, saya tidak pernah melihat kebaikan padamu kot sedikit pun, sama sekali. Ya. Demikian juga hadis uritun nar, aku diperlihatkan neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa, ternyata penduduk terbanyak neraka siapa? Perempuan. Kila, maka para sahabat bertanya, ayakfurna billah ya Rasulullah, apakah perempuan-perempuan itu kufur kepada Allah? Maka Nabi mengatakanlah, yakfurnal ashir, yakfurnal ihsan. Dia kufur kepada suaminya dan kufur terhadap kebaikan suami, mengingkari kebaikan suami. Mohon maaf ibu-ibu, hadis Nabi. Saya pernah buat tulisan di sosmed ya, di Facebook atau Instagram. Saya cantumkan hadis ini. Cantumkan, wanita mengingkari kebaikan suaminya. Saya cantumkan hadis ini. Sahih. Tiba-tiba diserang sama ibu-ibu, ya, mereka tidak terima. Suami yang gimana dulu Ustaz? Oh, suami juga dia begini Ustaz, begini ya. Jadi hadisnya saja sudah diingkari, apalagi isinya. Nggak terima. Dan hadis-hadis yang banyak. Cukup 2 aja, nggak usah banyak-banyak ya. Cukup 2 aja. Masih banyak. Mau dibacain yang ketiga nggak nih bapak-bapak? Nah, 2 aja cukup lah insya Allah. Ya tadi kan kita sudah jelaskan, perempuan nggak usah dibahas dalam-dalam, nggak usah dibedah dalam-dalam dia. Udah masuk ke hatinya kok. Ya, ini mohon maaf ibu-ibu yang mengatakan Nabi. Yang protes biasanya karena nggak merasa melakukan, padahal biasanya melakukan. Dimulai dari kata-kata yang sengaja atau tidak sengaja diucapkan. Abang nggak pernah sayang sama saya. Abang dari dulu sejak menikah sampai sekarang ya kayak begini bang. Abang tuh dari dulu tuh nggak pernah kayaknya deh. Abang nggak pernah cinta, nggak pernah sayang, nggak pernah ini. Abang. Itulah maksudnya tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun bang. Pernah nggak para suami istri mengucapkan kata-kata bang, dari sejak nikah abang kayak begini. Pernah nggak nih? Diungkit-ungkit sejak nikah. Hah? Ya itulah versi Indonesianya dari hadis tadi. Ma ra'aitu minka khairan qat.
hadis tadi. Abang nggak pernah cinta, nggak pernah sayang. Padahal kan anak kita 5 nih, ini kan hasil sayang-sayangan. Emang hasil apa nih? Hasil punggung-punggungan gitu, jauh-jauhan? Enggak, kan hasil sayang-sayangan kan? Kok nggak pernah sayang gitu? Buktinya ada. Ya. Mengapa demikian? Tadi jawabannya sama ya. Kenapa wanita mudah lupa kebaikan suami? Jawabannya tadi masih korelasi dengan awal, karena perempuan tadi pakai perasaan. Kalau sudah sayang, sayang sekali, kalau benci, benci banget. Makanya ketika dia melihat kebaikan suami, dia benar-benar benci. Lupa dengan kebaikan yang lain. Ya. Padahal suaminya kerja keras, cari nafkah, itu untuk anak istri, bukan untuk diri sendiri. Makanya dalam Islam, harta suami ada hak istri. Tapi harta istri tidak ada sedikit pun hak suami. Adil nggak kira-kira jemaah? Adil nggak? Hah? Ya itulah suami. Jadi kalau suami punya harta, itu ada hak istri di situ. Istri harus ngerasain. Bahkan perintah dalam Islam, antut imaha idza tu'imta, ya, wa kasautaha izak tasaita. Perintah dalam Islam, kamu kasih makan istrimu apa yang kamu makan, kamu kasih pakaian istrimu apa yang kamu pakai. Maksudnya apa? Apa yang kita nikmati, istri juga harus menikmati. Jadi kalau HP kita iPhone, istri HP-nya iPhone juga. Ya. Kita kalau makan di luar enak, jangan lupa bungkus buat istri. Dia juga harus makan enak. Ya. Bungkus. Istri dibungkusin, istri juga harus makan enak. Harus sama makanannya. Itu perintah Islam. Jadi dalam harta yang punya kita itu ada hak istri yang tunaikan, sama, harus ada samanya. Baju harus sama, naik mobil harus sama. Harta suami ada hak istri di situ, harus sama nikmatinnya. Tapi kalau harta istri, suami nggak boleh pegang sedikit pun, nggak boleh disentuh sedikit pun, nggak boleh dipakai untuk apa, nggak boleh. Udah itu harta istri. Terserah dia. Suami nggak boleh sentuh sedikit pun. Istri dapat warisan, suami nggak boleh. Ya, nggak boleh dalam Islam. Nggak boleh juga suami dalam Islam bilang, "Dek, gajimu nanti untuk cicil rumah, ya, gaji abang untuk ini." Nggak boleh. Dalam Islam itu buat rumah suami, buat makan suami. Uang istri apa? Nggak boleh diganggu gugat, terserah. Terserah. Jadi nggak ada istilahnya gajinya istri untuk cicil rumah, gajinya suami untuk makan. Nggak ada, semuanya suami. Ya. Inilah kenapa istri ini disuruh taat pada suami. Ya. Istri punya uang nggak perlu izin suami. Istri nyari uang tuh diri sendiri ya, itu kan udah baik itu suami itu. Ya. Jadi jangan sampai lupa dengan kebaikan suami. Syukuri. Jangan sering-sering bilang jazakallah khairan pada suami. Ya. Nah, tapi para jamaah sekalian, ini apa? Sifat dasar. Gimana? Kita sifat dasar tadi gimana?
Meskipun kita sudah jelasin baik-baik, berulang lagi nanti. Sehingga dimaklumi para jamaah. Ya, begitulah istri. Dia akan mengulangi lagi. Lalu solusinya apa? Solusinya ya. Solusinya adalah ya kadang-kadang tajahul. Tajahul ya. Ya, begitulah namanya istri. Ada kisah dari Harun Ar-Rasyid. Kisah dari Harun Ar-Rasyid ya. Suatu malam tiba-tiba Harun Ar-Rasyid ini datang, dibawa di depan dia ghanimah perang. Perhiasan apa dan sebagainya, maka dikasih pada istrinya. Perhiasan-perhiasan, istrinya senang. Malamnya dikasih. Kemudian besok paginya tiba-tiba istrinya marah. Dan istrinya mengeluarkan kata-kata ma ra'aitu minka khairan qat. Tapi apa respon Harun Ar-Rasyid? Dia ternyata hanya tertawa dan tersenyum. Ya. Dia memaklumi. Ya, dia memaklumi ya. Ya, kalau tidak salah istrinya namanya Zubaidah. Dia cuma bilang Zubaidah. Semalaman baru saya kasih emas berlian gitu ya. Tapi dia sambil ketawa-ketawa. Karena memaklumi sifat istrinya. Enggak dimasukin hati. Memang begitu perempuan. Ya, dan laki-laki begitu ya, selama bukan kesalahan besar, selama bukan suatu hal yang penting, suami itu kadang-kadang tajahul. Ya, ini cuma doang kok. Ya. Jadi solusinya adalah dimaklumi dan tajahul. Ya. Kalau sekedar emosi sesaat, sekedar cari perhatian, atau sesekali ya namanya begitulah ya. Namanya kucing kan sesekali curi ikan kan wajar gitu ya. Lolos sekali-sekali ya. Lolos ya. Namanya ikan gitu ya. Kucing nggak bisa dijelasin baik-baik gitu. Ya, nggak bisa. Sesekali nggak apa-apa, tajahul. Ya. Ya, inilah dari hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan kepada para wanita. Ya, supaya itu semua kembali kepada kemaslahatan para perempuan sebenarnya. Ya, dia mensyukuri maka suami makin sayang dan sebagainya. Ya, kita cukupkan skor berapa jemaah? Berapa ini? 5-2, Masya Allah. Kita ada sisa waktu sekitar 20 atau 25 menit. Kita lanjut atau tanya jawab? Ya, karena nih sampai jam 8 katanya ya. Tadi kita diskusi sama Ustadz Ega yang lain-lain sampai jam 8. Ya, di jadwal sih setengah 8 ya. Tapi kita korbankan mini soccernya nih, nggak apa-apalah. Ini mau tanya jawab atau lanjut materi nih kira-kira? Hah? Apa? Oh, suami satu dulu. Aduh, ya Allah. Ternyata suami harus satu dulu ya. Iya. Karena skor tadi berapa skor? 5-2. Aduh, ya 5-2. Masih jauh ini ya. Ya, oh. Suami 3 biar imbang nih. Gimana nih ibu-ibu nih? Iya. Biar imbang nih. Soalnya ini malam-malam nih, malam benar-benar malam pembalasan kayaknya nih ya. Iya, kita lanjut yang ketiga sekarang, Masya Allah ya. Yang ketiga, sifat laki-laki yang ketiga yang harus dipahami para istri, dan ini penting juga nih, Masya Allah. Bahkan saya lihat nih sangat penting jamaah. Yang ketiga apa? Apa yang ketiga? Iya, ibu-ibu ini jangan dianggap remeh. Kebutuhan dasar suami. Apa tadi? Iya. Sumur, kasur, dapur. Makan, tidur dan jima.
Ini diperhatikan, ibu-ibu. Terutama masalah yang terakhir, masalah kebutuhan seksual biologis. Nah, ini ibu-ibu tolong sangat diperhatikan. Kenapa? Jelas hadisnya. Ya, hadisnya jelas. Mungkin sudah hafal semua ya. Idza da'a rajulu imra'atahu ila firashihi fa aba'at antaji'a la'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Ini mas sudah hafal hadisnya ya. Apabila seorang laki-laki memanggil istrinya ke ranjang, hendaklah dia penuhi. Apabila dia enggan, dilaknat malaikat sampai pagi. Ini para istri ya, khusus masalah ini diperhatikan baik-baik, jangan dianggap remeh. Kenapa? Karena ternyata ada hadis lainnya lagi yang berbicara tentang hal ini. Dalam riwayat yang lain, ini saya persingkat ya, kalau suami manggil istrinya untuk memenuhi kebutuhan, maka fal ta'tiha, datangi. Wa ingkanat ala tanur, meskipun istri sedang memasak di tanur. Riwayat yang lain. Kenapa Nabi memisalkan wa ingkanat alat tanur, sedang masak di atas tanur? Tanur itu tungku perapian. Kenapa Nabi pakai permisalan seperti itu? Kenapa? Karena wanita, suami manggil, maka penuhi. Meskipun konsekuensinya makanannya gosong, terbakar. Ini dikesampingkan, penuhi dulu. Ini lebih penting. Lebih penting memenuhi panggilan suami daripada masakannya gosong, biarin. Saking pentingnya jemaah. Ibu-ibu perhatikan. Kalau yang ini no excuse ini. Di riwayat yang lain lagi, wa ingkanat alat dabbah, meskipun di atas kendaraan, penuhi perintah suami. Meskipun seorang perempuan di atas kendaraan. Kenapa kembali Nabi membuat permisalan di atas kendaraan? Pertama, karena kalau yang namanya perempuan mau keluar, itu persiapannya lama atau sebentar jemaah? Perempuan kalau keluar rumah persiapannya lama atau sebentar? Enggak ya. Jadi ibu-ibu ya, kalau urusan kebutuhan biologis ini tolong ya, no excuse. Jangan sampai alasan males mandi. Kok mintanya tengah malam, nanti sebelum subuh dingin mandi ya. Karena ibu-ibu ada air hangat kan gitu kan. Ya. Jangan sampai alasan capek, sama-sama capek kok. Ya, tinggal pasrah aja kok. Apalagi suaminya sebentar lama sahwat, saya bu santai bu. Enggak ya, insya Allah enggak. Enggak ya, insya Allah kapan-kapan kita senam kejantanan ya. Ya. Jadi ibu-ibu penuhi ibu-ibu ya, jangan sampai ya. Tadi Nabi udah buat permisalan yang mantap tadi. Ya. Nabi SAW penuhi. Ya, alasan malas keramas, malas apa, penuhi ya. Jangan sampai enggak. Ya. Karena penjelasannya Masya Allah ya, ini penjelasan, ada penjelasan medis, penjelasan syar'i, penjelasan hormon. Tapi waktu kita enggak cukup nih. Ya, pengen ini penjelasannya nih biar ibu-ibu makin paham gitu loh ya. Ini no excuse yang ini nih. Ada penjelasan hormon, penjelasan ini. Ya, salah satunya laki-laki itu beda ibu-ibu. Laki-laki itu dalam sekian detik naik syahwatnya bisa.
nggak ada angin, nggak ada hujan, syahwatan bisa laki-laki itu. Beda sama perempuan, lama dia ya. Pakai perasaan dulu, suasana dulu, lampu dimatikan, nyalakan lilin, ucapan jam baru perempuan bisa, laki-laki nggak bisa. Ya, laki-laki masuk angin aja bisa nafsuan. Ibu ya nggak percaya bu, ayo ibu-ibu. Ibu ya nggak percaya nih, ini ada kaitan sama hormon ini, nggak percaya ibu. Ya, makanya ceritanya beda. Ya, beda cerita. Laki-laki, misalnya istri mijitin, kalau istri diminta pijitin suami, lancar jaya, beneran mijit. Tapi kalau istri disuruh pijit suami, istri nggak bisa, nggak jadi mijit dia. Coba aja, dek pijitin suami, istri pijitin suami, dipijit semuanya ikhlas ya. Tapi kalau suami, tolong pijitin istri, nggak bisa, nggak bisa dia, langsung berubah caranya. Dia pijit yang lain, nggak bisa aja mah. Memang sifat dasar laki-laki, makanya dasar laki-laki kan gitu. Nah, gitu ya, nggak bisa, ya. Ya kita loncatin para jamaah ya, masya Allah ya. Jadi itu ya tentang apa? Tentang kebutuhan biologis. Ya. Begitu juga dengan makan dan tidur. Ya. Dengan makan dan tidur ya. Ya, demikian juga kalau makan. Ya, misalnya hadis-hadis ya, para istri menyiapkan makan suami. Itu memastikan suami kenyang dulu. Ya, karena laki-laki itu dia tidak bisa berpikir kalau lagi lapar. Makan dulu dia. Nggak bisa dia, harus kenyang dulu. Dia nggak bisa kalau lagi lapar, laki-laki. Ya, kenapa demikian? Ada penjelasan secara medis. Karena laki-laki itu ototnya lebih besar, energinya lebih besar, maka dia butuh makan. Laki-laki butuh makan. Ya. Demikian juga tidur, beda tidurnya laki-laki sama perempuan. Kalau laki-laki butuh tidur yang lama, butuh tidur yang nyenyak. Kenapa? Pikirannya banyak, sama otot-ototnya besar, lebih butuh tidur yang berkualitas. Kalau perempuan beda, ototnya lebih kecil, ya. Jadi pemulihannya laki-laki lebih butuh banyak pemulihan. Ya, makanya ibu-ibu jangan curiga kalau suami pulang tidurnya tidur kebo. Itu lagi pemulihan itu. Ya, laki-laki kalau pulang tidur ke kebo, ya, tidur pules, karena dia capek, ototnya lebih besar, lebih butuh pemulihan lebih lama, lebih butuh deep sleep, tidur yang berkualitas dibanding perempuan. Itu penjelasan medisnya. Makanya laki-laki tidur itu healingnya laki-laki, masalah apapun tidur deh, laki-laki. Ya, sama makan. Dia lebih butuh energi yang besar laki-laki. Beda sama perempuan, dia makan dikit-dikit, makan apa. Kalau laki-laki harus makan banyak. Dia kembali dulu energinya baru bisa mikir. Makanya itu benar kebutuhan suami. Ya, makanya dari dulu sampai sekarang istri pasti nyiapin makanan kepada suaminya, memastikan suaminya terpenuhi dulu ininya nih. Ya, sehingga para istri ya, kalau suami pulang kerja, mungkin lapar gitu ya. Jangan langsung diomeli. Karena lagi lapar dia. Jangan langsung diomeli, dimarahi. Maka pulang-pulang itu suruh dia makan dulu. Tahan sebentar. Suruh dia makan. Setelah makan tanya, "Bang, udah kenyang, Bang?" Sudah, baru diomelin. Ini ya gitu. Ya. Jangan lagi lapar. Tapi makanya kalau suami udah kenyang, sudah apa? Dia udah senang, udah tenang. Makanya kalau istri ngomel udah kenyang, mati dia paling iya deh. Lanjut terus deh. Lanjut. Iya deh. Apa? Oh iya lanjut terus ya lanjut. Paling gitu suami nanti kalau sudah kenyang. Gitu ya. Kalau sudah kenyang baru diomelin. Ya.
Makanya pastikan suami dulu apa? Kenyang dulu ya, makanya siapin makanan. Siapin minuman. Demikian juga tidur. Jadi kalau suami lagi ngantuk berat pulang, suruh tidur dulu dia. Tidurnya cukup. Tadi kita jelaskan secara medis ya. Coba silahkan baca. Secara medis laki-laki lebih butuh deep sleep daripada perempuan. Tidur berkualitas karena itu ototnya lebih banyak. Makanya kalau binaragawan kan dia pasti tidurnya 8 jam minimal supaya bisa mengembalikan ototnya, ya kan? Itu. Laki-laki tidur ya, pules, capek fisik dan badan. Ya, Ustadz tapi kita juga ibu capek juga gitu ya. Ya sama-sama capek. Ya sama-sama capek. Tapi beda gitu ya. Itulah kenapa ya kalau laki tidurnya lebih kebo, perempuan ya dia masih bisa bangun-bangun. Ini beda. Nah, sehingga para jamaah sekalian, nah ini poin yang ketiga ini ya harus diperhatikan para istri. Dimaklumi yang tiga ini. Kalau yang lain-lain bolehlah suami ya. Yang lain-lain boleh apa gitu ya. Tapi kalau tiga ini sumur, kasur, dapur, nah ini tolong diprioritaskan para istri, dipahami. Bapak-bapak setuju nggak nih? Setuju ya? Setuju ya. Baik, tersisa 10 menit. Skor udah? Berapa nih? 5-3 skornya nih, waduh. 10 menit apa nih jamaah nih? Mau pertanyaan, lanjut, atau apa nih? Mana? Saya serahkan pada Ustadz Ega nih, gimana Ustadz ya? Supaya nanti bukan saya yang disalahkan. Enggak ya? Gimana Ustadz, kira-kira Ustadz kita mau lanjut? Pertanyaan atau yang mana nih? Pertanyaan atau lanjut dulu? Gimana jamaah? Pertanyaan atau lanjut? Hah? Oh pertanyaan, saya ikut Ustadz Ega aja lah. Pertanyaan silakan. Baik kalau begitu supaya adil ya. Ya. Oh supaya adil sama-sama satu dulu. Ya, bapak-bapak satu, ibu-ibu satu. Atau kalau adil berarti kan 5-3 nih. Ya, berarti bapak-bapak berapa? 2, ibu-ibu 1 gitu ya. Oke, silakan mungkin yang mau bertanya, mudah-mudahan saya bisa menjawab ya. Siapa dulu ya? Bapak-bapak dulu boleh ya? Siapa? Oke, silakan insyaallah. Baik ya, ini pertanyaannya bagus. Tadi kan kaedahnya harta suami ada hak istri. Sedangkan harta istri ya udah hartanya istri. Suami tidak boleh ganggu gugat, tidak boleh maksa-maksa, tidak boleh maksa-maksa minta. Tapi kalau istri dengan hartanya beliin anak di bawah usia gadget, apakah suami bisa melarang? Jawabannya boleh. Suami melarang. Bukan melarang penggunaan hartanya, tapi melarang karena kebijakannya. Karena memang kalau anak-anak apalagi masih balit 5 tahun, 7 tahun gak boleh dikasih HP, dibeliin HP. Yang boleh adalah dikasih jatah. Dikasih jatah pegang HP, dikasih jam, dikasih waktu, baru boleh. Tapi kalau membelikan buat kamu nak, gak boleh. Gak baik untuk anak tersebut. Jadi boleh melarang membelikan HP, tapi melarangnya di situnya, bukan untuk melarang istri menggunakan hartanya. Karena dalam Islam harta istri terserah istri, terserah dia. Suami nggak boleh ganggu gugat, nggak boleh maksa-maksa. Apalagi ada sampai kasus maksa istri untuk beli ini. Kalau enggak kamu nggak taat suami, nggak boleh ini. Ya.
Kamu harus taat sama suami, gajimu pakai ini, nggak boleh kayak gitu, nggak. Ya, disitulah ya. Jadi sekali lagi tadi ya, istri kan banyak protes kok gini-gini, kok taat. Yo begitu kebijakan Islam. Kok taat sama suami ya kebijakannya begitu, iya kan? Nah, itulah Islam sudah ngatur. Ya, oke mungkin gitu insya Allah ya. Baik, mungkin sekarang ibu-ibu silahkan insya Allah. Ibu-ibu pakai apa nih? Oh pakai mic ibu-ibu silahkan. Ibu-ibu nggak ada berarti ya, masya Allah. Ibu-ibu sudah benar-benar memahami, masya Allah. Alhamdulillah. Ya kan, berarti sudah benar-benar paham berarti ya. Alhamdulillah. Betul ya. Siapa nih? Bawa bapak ya? Mana? Oh masya Allah silakan. Ini tampaknya counter attack malam ini ya. Silakan Pak, insya Allah. Terhadap apa? Emansipasi wanita, masya Allah ya. Aduh, mentang-mentang habis Hari Kartono ya. Ya bagus Pak bagus pertanyaannya ya. Sifat dasar laki-laki dan perempuan korelasinya dengan emansipasi wanita. Kalau kita bicara tentang emansipasi wanita, tergantung definisi yang kita baca apa. Tergantung definisinya apa dulu. Karena ahli sejarah pun ikhtilaf. Maksudnya Kartini itu apa? Sebagian ulama kita itu sudah sesuai syariat gerakannya Kartini itu. Karena dia sebenarnya memperjuangkan hak-hak perempuan yang ada dalam Islam. Karena di sejarahnya versinya ini, di Kartini itu sudah mulai tertarik dengan syariat Islam. Dia mulai belajar dengan kiai siapa gitu. Dia mulai tertarik dengan syariat Islam. Ternyata dia dapati Islam sangat menghormati hak-hak perempuan. Sangat menghormati. Hak pendidikan, hak perlindungan, hak nafkah, hak kehormatan. Berbeda dengan yang dia pelajari dari sahabat-sahabatnya di Eropa. Perempuan di Eropa kalau nggak ikut cari uang dihinakan. Makanya perempuan Eropa nggak mau punya anak, nggak punya apa, kejar karir. Jadi emansipasi kalau versi sejarah ini sesuai syariat. Dia memperjuangkan perempuan itu butuh pendidikan, hak-hak perempuan dan sebagainya. Ini versi, ya. Sedangkan versinya wanita yang feminisme, ya. Ini kan namanya sejarah, nggak tahu mana yang benar nih. Perempuan yang atau disebut dengan gerakan feminisme, gerakan Kartini ini pengen perempuan disamakan dengan laki-laki secara total. Tentu kalau ini tentu tidak sesuai syariat, karena jelas Allah berfirman, laisa dzakaru kal untha. Laki-laki nggak sama-sama perempuan, nggak sama secara total. Ada yang sama, ada yang tidak sama. Sama itu pakaian sama, ini sama, hak pendidikan sama. Tapi ada yang berbeda. Karena Allah ciptakan laki-laki memimpin, perempuan dilindungi. Gak sama. Islam konsepnya jelas. Dan konsep feminisme ini dia standar ganda. Karena standar ganda. Kalau yang enak-enak mereka bilang ladies first. Kalau ngantri, kalau apa dibilang? Ladies first, perempuan duluan. Tapi kalau yang sulit-sulit, keluar istilah, kamu kan cowok, ngarit sana, kerja sana, kan gitu. Ya. Harusnya kalau emansipasi total, ya udah perempuan ngarit, macul, perbaiki genteng, nambal ban, kan begitu harusnya kan.
Kalau mau disamakan semuanya. Ini kan perempuan baru ngangkat galon aja udah ribut gitu. Kamu harusnya laki-laki ngangkat galon gitu kan. Gitu ya. Ini feminisme gitu ya. Seperti itu. Jadi ini apa? Emansipasi ya. Jadi tergantung ya definisi yang mana ya. Emansipasi perempuan, kalau yang ulama bilang ya dia sesuai. Kartini itu di akhir hayatnya dia tertarik sama Islam. Banyak baca, memang sosok dikenal yang rajin baca, cerdas, pinter gitu. Seperti itu. Ya. Mulai tertarik. Wallahu taala alam, mungkin begitu ya tentang sifat dasar laki-laki perempuan. Intinya Islam laki-laki perempuan enggak sama, ada yang perlu dibedakan. Seperti itu ya. Baik, mungkin cukup ya, sudah jam 8 para jamaah. Ya, ini mungkin penutup para jamaah alias closing statement gitu istilahnya katanya. Penutup para jamaah. Jadi para jamaah sekalian, ini tolong diingat baik-baik. Tolong diingat baik-baik ya. Termasuk saya pribadi. Kita mempelajari sifat dasar baik laki-laki perempuan. Sifat dasar suami istri. Ya. Itu disebutkan ada sifat dasar yang baik, ada sifat dasar yang buruk. Tadi sifat dasar ya, sifat kita belum selesai nih. Sifat dasar baik yang perempuan misalnya mereka penyayang sama anak-anak. Sifat dasar yang buruk tadi mungkin ya, yang kurang ini, yang mungkin tidak mensyukuri suami. Laki-laki juga begitu, sifat dasar yang baik begini, sifat dasar yang buruk egois, ya mau menang sendiri laki-laki, feudalisme laki-laki, ya itu sifat yang buruk. Karena kepemimpinan itu kadang-kadang melahirkan feudalisme, ya nggak terima masukan. Nah, kita mempelajari ini para jamaah sekalian. Ya, sifat dasar ini kalau baiknya dimaksimalkan. Yang perempuan penyayang dimaksimalkan penyayang, laki-laki pemimpin maksimalkan pemimpin. Sedangkan sifat dasar buruk-buruk tadi sekali lagi bukan untuk dicela jemaah. Jangan pernah celah istri, dia marahan, dia ngambekan, dia meluap-luap, dia emosi, jangan dicela jemaah. Jangan dipaksa ubah, tapi untuk dimaklumi. Dan dicari solusinya. Karena nggak bisa kita ubah. Tadi dibilang lantas taki malaka alitoriko, nggak bisa kamu ubah. Ya udah kita cari solusi apa. Jadi jangan sampai pulang-pulang ini ribut ya jemaah ya. Sama-samanya. Sekali lagi kita ingatkan diri saya pribadi, jangan sampai pulang-pulang apa? Ribut. Abang gini-gini enggak. Itu semua untuk dipahami, dimaklumi, dicarikan solusi. Jangan dicela. Karena Allah yang memfitrahkan sifat tersebut. Allah yang fitrahkan, bukan siapa-siapa. Fitratallahi allati fatarna alaiha. Jangan nanti sampai jadi hujah, pantesan Nabi bilang istri itu jarang bersyukur, kamu tuh orangnya. Jangan kayak gitu. Bukan untuk itu hadis itu. Nabi nggak pernah kayak gitu. Nggak pernah Nabi. Ingat gimana Nabi tadi? Nggak pernah, cuma diem. Dia nggak pakai hadis itu berhujah pada Aisyah, sujud kamu Aisyah, kok kayak gini kamu jadi ini istri. Ya, jadi jangan sampai pulang-pulang ini jadi ribut ya. Itu untuk dimaklumi. Ikutin Nabi kita. Kemudian para istri juga demikian. Perintah taat patuh itu bukan untuk menghinakan istri, bukan. Jadi para istri kita bacakan hadis taat patuh pada suami, ikutin, bukan untuk menghinakan istri, itu bukan sama sekali. Nggak ada maksud. Tapi supaya untuk menempatkan suami sesuai kedudukannya, dia pemimpin. Supaya suami kehormatannya terjaga. Kalau sudah begitu maka suami akan sayang pada istri. Insya Allah asalkan suaminya baik dan berjiwa hanif. Ya sekali lagi kita belajar ini bukan untuk jadi hujah saling menyalahkan, tapi untuk apa para jamaah? Saling memaklumi. Mudah-mudahan dengan kita belajar ini rumah kita terjaga, rumah tangga kita terjaga. Mudah-mudahan dengan belajar ini kita bisa saling memahami dengan suami istri. Mudah-mudahan kita bisa saling mendukung bahtera rumah tangga kita. Ingat ya, anak makin banyak, anak makin besar, amanah depan mata. Kok masih kita berkelahi, cekcok dan sebagainya? Sampai kapan? Ya, banyak ngalah. Amanah depan mata, anak mau kuliah, anak mau balik. Ya, udah jangan lama-lama marahannya. Jangan sampai silent treatment terlalu lama. Maafkan, tasamuh, maklumi.
Ya, masing-masing kita semua ada kebaikan dan kekurangannya. Demikian para jamaah sekalian, lolos sedikit jam 8. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.